Kalau NPD kita nggak bisa mengubah dia, Nah sulit. itu susah kan. Ya, makanya kalau belum Berarti menikah, ya lebih baik stay away. kadang-kadang kalau kita posting gitu ya, atau kita selfie gitu, ih ganteng ya aku gitu. Aku pernah loh kayak gitu dok. Masa aku NPD? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Dokter Emi, hari-hari ini tuh saya sering denger teman-teman saya bilang, iya tuh suamiku NPD, istriku NPD, mertuaku NPD, menantuku NPD, saling tuding-tudingan NPD gitu. Sampai saya mikir, oh betul itu NPD gitu ya. Kesan saya NPD itu gini loh. Kalau ada orang yang buencekno, kalau bahasa Surabaya itu apa ya, bikin kita jengkel, toksik, kita labeli dia NPD. Gitu dok. Banyak yang kayak gitu memang. Nah gimana nih Ya. Anda menjelaskannya? Apa itu Jadi NPD? saya pernah itu? tuh dapat kasus ya. Kasusnya gimana nih? Seorang istri lah datang kepada saya, ya istrinya baik gitu kan. Terus dia bilang kalau suami saya tuh NPD. Karena cirinya begini. Itu saya sudah diskusi sama psikolog. Psikolognya juga bilang kalau kayaknya suami saya NPD. Terus saya tanya, loh, psikolognya udah pernah nih ketemu sama suami Anda? Belum pernah. Cuman mendengar dari cerita saya. Loh ya nggak boleh toh Bu, kita kalau hanya mendengar dari cerita, kita tidak pernah memeriksa langsung, tidak pernah melakukan wawancara, tidak pernah melakukan tes kepribadian, lalu kita dengan mudah mengejudge, menghakimi kalau seseorang NPD. Harus diperiksa dulu, bawa suaminya ke sini, nanti kita diskusi. Gitu kan? Oh, nggak bisa dari katanya ya? Nggak bisa. Oke. Nggak bisa, kita harus periksa langsung. Akhirnya datanglah suaminya dan anak-anaknya. Semua kita periksa nih. Ternyata setelah saya ngobrol sama anaknya, malah kebalikan. Anaknya ini malah bilang kalau ternyata mamanya yang ternyata selama ini dia seringkali nggak cocok sama semua orang di rumah. Suaminya juga bilang gitu Suaminya juga bilang istrinya begitu. NPD. Benar, dan akhirnya setelah dites ternyata suaminya normal. Lah loh, ya kan? Malah istrinya yang NPD. Ini loh, kadang-kadang tuding-tudingan saling. Benar, Kamu makanya NPD. jangan mudah-mudah kita menghakimi seseorang NPD kalau kita nggak periksa langsung, nggak mengenal langsung, nggak melakukan wawancara, dan kita bukan profesional. Jadi jangan gampang mendiagnosis hanya dari katanya dan dari sumber di medsos, dari TikTok. Kan banyak di TikTok tuh. Iya, betul. Atau googling ciri-ciri NPD gini. Iya. Oh, dia NPD gitu ya. Membaca Google, membaca ilmu pengetahuan itu bagus. Di era zaman sekarang ini memang kan informasi sangat banyak. Boleh untuk menjadi sumber referensi kita. Tapi menurut saya bukan kapasitas orang awam untuk mendiagnosis seseorang NPD. Yang berhak untuk mendiagnosis NPD ya memang harus profesional dan ada step by stepnya. Wawancara dan juga harus ada tes. Nggak boleh kita gampang hanya dari katanya. Jadi katanya perasaan kita, katanya pola pikir kita, suamiku NPD, istriku NPD. Nah, jadi nggak boleh itu. Maksudnya kita baca, kan ada tuh di medsos ciri-ciri NPD. Ya begini, Kalau begini, baca begini. aja ya boleh, tapi jangan langsung menuding, menghakimi. Dicek dan recheck, dipastikan dan dilakukan oleh profesional. Kan nggak cuma NPD, meskipun orang aku ini depresi, aku ini ADHD, kan banyak banget sekarang itu pasien datang, dok aku ini ADHD, ternyata diperiksa ya enggak ADHD. Itu kan banyak juga kayak gitu. Iya. Gara-gara medsos, gara-gara TikTok mungkin sekarang tuh orang tuh lebih keren gitu ya kalau ngomong dia itu menderita NPD. Gampang self diagnosis. Iya, itu yang maksud saya diingatkan untuk jangan self diagnosis. Tapi apakah ada orang yang beneran NPD? Ya ada. Apakah ada kasus-kasus yang dok kayaknya suami saya ini NPD, terus ternyata setelah saya cek beneran NPD? Ya ada juga. Tapi kan nggak apa-apa juga ya kita belajar sebagai apa ya, ilmu buat kita untuk oh ini kayaknya NPD gitu. Bener lah, kalau cuman untuk ilmu kayaknya enggak apa-apa, tapi jangan menghakimi, pastikan dulu oleh profesional. Intinya kan begitu.
Yaitu dalam hal ini psikolog atau psikiater gitu ya? Ya, kalau untuk mendiagnosis sebaiknya sih psikiater ya, karena kan diagnosis gitu. Oke. Itu kompetensinya psikiater mesti. Tapi boleh dong saya tanya langsung ke psikiater kali ini, gejalanya NPD itu kayak gimana? Ciri-ciri NPD? Ya, jadi NPD itu kan narcissistic personality disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Ya, kalau bahasa Inggris mungkin narsisistik gitu ya. Ya, ada yang komentar kok kurang is gitu, narsisistik gitu ya. Tapi ada juga yang pakai di Indonesia narsistik. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Gitu. Apa ciri-cirinya? Itu adalah diambil dari kata narsisus, dewa narsisus yang jatuh cinta kepada bayangannya sendiri. Yang ngaca di ketika dia ngaca di kolam. Di kolam itu ya. Oke. Ngantengi aku gitu kan. Terus dia jatuh cinta kepada dirinya sendiri. Nah, sama pada orang-orang yang narsistik itu biasanya dia memiliki ciri dia mencintai dirinya secara berlebihan. Dia mengagung-agungkan dirinya dan dia ingin dipuji. Wait. Kita tuh sering loh, kadang-kadang kalau kita posting gitu ya, atau kita selfie gitu, ih ganteng ya aku gitu. Aku pernah loh kayak gitu, Dok. Masa aku NPD? Nah, mengagumi kegantengannya sebagai ungkapan rasa syukur bahwa saya diciptakan ganteng. Dan jomblo. Ya nggak usah ditambah predikat juga gitu kali. Jadi ya menurutku ya penting kita mencintai diri itu ada pentingnya. Iya daripada minder kan. Tapi kapan kita mengatakan ini NPD dan kapan ini sebagai NPT? Jadi ada NPT, ada NPD. Apa ini NPT? NPT itu Narcissistic Personality Trait atau ciri kepribadian. Tapi kalau sudah NPD itu Personality Disorder atau gangguan. Jadi kalau sudah gangguan biasanya dengan cirinya dia ini sudah over, gejalanya itu sudah berlebihan sampai mengganggu orang sekitar. Cirinya apa? Biasanya dia itu nggak suka dikritik. Jadi dia ada namanya narcissistic injury. Kalau dia dikritik, dia itu bisa kayak cermin pecah berkeping-keping. Dia bisa marah hebat kalau dia dikritik. Jadi biasanya dia nggak mau dikritik, merasa selalu sebagai orang yang paling benar. Iya. Nah, kalau fisik paling cantik, paling ganteng, iya, bisa gitu ya. Harus menjadi orang yang paling cantik, paling ganteng, paling dipuji, paling dihormati, dan dia bisa marah kalau ada orang yang lebih. Gini Dok, kalau pakai filter itu NPD nggak sih? Justru itu menandakan tidak pede dengan kulitnya sendiri. Ya kan? Kan maksudnya pakai filter kan pengen dipuji. Loh ya, itu berarti tadi katanya kalau NPD. cuma pakai filter menurut saya itu terlalu shallow untuk kita tuh mendiagnosis seseorang NPD. Contoh ya, kayak ini kan self diagnosis juga. Dok, apakah pakai filter NPD? Enggak juga. Dok, apakah aku selfie NPD? Enggak juga. Enggak sedangkal itu kita mendiagnosis seseorang NPD. Harus ada kriterianya. Jadi bukan cuma aku filter cantik lalu kita NPD, enggak selalu kayak gitu. Tapi kalau kita sehari-hari nih, bagaimana kalau orang ada yang menghina kita, apakah kita marah, meledak kepada orang itu? Contoh misalnya kalau di medsos nih, kalau ada orang komentar nggak enak, apakah kita langsung memblokir mereka? Ini ya. Apakah kita mengeblok kontak mereka? Gitu kan? Namanya kita di dunia nyata maupun di dunia maya selalu ada orang yang mungkin kadang komentar nggak enak. Iya. Haters. Bagaimana kita merespon hal tersebut? Itu yang paling penting. Kalau orang narsistik biasanya mereka akan marah dan ngeblok, gitu kan? Yeah. Atau di dunia nyata dia mungkin marahnya meledak dan malah kadang ada beberapa yang gaslighting, malah menyalahkan orang lain. Bukannya kadang ketika kita disalahkan kita harusnya introspeksi, tapi dia malah menyalahkan orang lain. Tapi jangan salah, kalau pernah ngeblok atau mendelete itu belum tentu NPD juga. Belum tentu juga. Ya siapa tahu itu kan terlalu mengganggu gitu ya. Belum tentu juga. Makanya saya bilang nggak bisa sedangkal itu kita mengejudge seseorang NPD karena banyak kriterianya. Dia harus selalu mendapatkan pujian, dan kadang beberapa orang yang NPD itu juga seringkali ngomong besar. Dia seringkali bluffing. Bicara besar seolah-olah dia memiliki ini, kayak itu. Waham dong ini. Nah, Waham makanya kebesaran ya. Ya, tapi mungkin nggak sampai
yang aneh banget. Jadi kadang ada orang yang masih percaya. Aku ini punya pabrik ini itu, omsetku segini, pegawaiku segini, nggak sampai aneh banget. Makanya kadang orang banyak ketipu Masih kalau percaya ya. masih percaya. Kadang kalau udah yang nggak masuk akal kan kita udah bilangnya udah termasuk waham ya. Kalau pada orang-orang bipolar mania itu kan bisa seperti itu. Jadi waham kebesaran yang udah nggak nyata, nggak realistis. Tapi kadang kalau pada orang-orang yang narcissistic personality disorder, dia nggak sampai aneh banget ngomongnya. Orang lain masih bisa percaya, Orang masih bisa ketipu percaya. ya. Aku habis liburan ini naik ini, aku ini punya apartemen nih di sini nih di Marina Bay Sands misalnya gitu. Padahal ya dia ke Singapura ya masih nginep di hotel gitu kan. Tapi dia ngomongnya besar. Aku habis beli nih tas senilai puluhan juta, padahal dia nggak melakukan itu. Tapi masih kelihatannya kayak realistis, sesuatu yang mungkin masih bisa dicapai padahal nggak seperti semacam flexing gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang flexing itu narsistik, banyak kasus-kasus orang-orang yang sering mendapatkan sorotan, entah dia selebgram atau tokoh atau motivator, itu banyak yang narsistik. Karena dia kepingin dipuji, jadi dia menampilkan seolah-olah dia wow, dia baik, dia memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Tapi yang dicari dari dia memberikan sedekah itu apa? Pujian. Iya. Glorification, ya apa nih? Ya, pengagung-agungan ya. Oke. Jadi jangan sekali-sekali loh menuduh orang-orang sekitar kita NPD ya. Ini hanya Dokter Aimi ini yang berhak mendiagnosisnya. Membaca untuk ilmu boleh, tapi dipastikan lagi ke profesional. Loh dok, misalnya ya setelah kita tahu ilmunya gitu dan kita rasa bahwa kalau itu orang lain gitu mungkin kita masih bisa menghindar ya. Kalau keluarga kita gitu misalnya, suami kita, istri kita ya kan, mertua kita yang setiap saat kita ketemu circle-nya, terus ini kayaknya dia NPD nih, gimana dok reaksi kita? Apa gitu yang harus kita lakukan? Kalau pada orang-orang yang narcissistic personality disorder, namanya aja udah disorder, gangguan. Ini terus terang akan membuat orang sekitarnya nggak nyaman. Jelas. Dan biasanya orang yang paling tahu siapa dia sesungguhnya justru adalah orang terdekat. Kalau mungkin orang yang di media sosial, orang luar, mungkin ngeliatnya mengagung-agungkan dia, wow dia orang yang baik ya, dia motivator terkenal, dia tokoh terkenal, dia selebgram terkenal. Tapi yang paling tahu dia sesungguhnya bagaimana justru adalah orang terdekat. Jadi sebenarnya kalau kita mau menilai orang itu baik apa enggak, lihat bagaimana orang terdekat menilai dia. Kalau orang terdekat itu mencintai dia, respect sama dia, memang benar orang itu baik. Ya, tapi mencintai kan juga sisi yang baik maupun yang nggak baiknya juga kan. Nah nggak baiknya ini ternyata misalnya kita ini curiga dia NPD gitu loh. Nah terus kita ini apa yang harus kita lakukan? Kalau NPD kita nggak bisa mengubah dia, sulit. Nah itu susah kan. Ya, makanya kalau belum menikah ya lebih baik stay away, jaga jarak. Tapi kalau sudah menikah ya Anda pertimbangkan untuk ruginya. Karena kita problem setiap orang berbeda ya. NPD itu kan juga beda-beda. Ada yang cuman ringan, pengen dipuji-puji gitu kan. Tapi ada juga yang sampai melakukan kekerasan fisik kalau marah. Kalau nggak dipuji gitu. Kalau dihina. Terus ada gaslighting, menyalahkan orang lain, terus memutarbalikan fakta manipulatifnya, terus ada yang juga yang sampai mukul, kejam. Nah kalau udah sampai seperti itu kan Anda harus berkonsultasi lebih lanjut untuk menentukan situasi Anda ini masih bisa dipertahankan apa enggak. Nggak bisa kita simplifikasi. Terus gimana dok? Kalau suami saya NPD, itu banyak bertahan apa cerai? Gitu. Nggak bisa segampang itu, Besti. Case by case. Karena kadar NPD tiap orang berbeda. Kenyataannya begitu. I see. Berarti orang yang merasa dia ini disalah-salahkan banyak pihak, playing victim gitu, berarti NPD juga ya? Salah satu gejalanya? Bisa jadi. Cirinya? Bisa jadi. Playing victimnya karena dia manipulatif memutarbalikkan. Jadi itu. bukan dia merasa bersalah, tapi dia malah menyalahkan orang lain seolah-olah orang lain yang salah. Bisa jadi. Oke. Ya. Jadi ya
sulit ya untuk meluruskan disorder yang jenis ini. Kalau kepribadian tuh kan memang terbentuknya dari kecil. Dan, dari kecil? Dan itu ada pengaruh nature sama nurture. Bagaimana orang tuanya, pola asuhnya kepada dia, dan juga genetik, bawaan dari lahir. Sehingga sulit kalau Anda berharap, aku mau mengubah pasangan, nggak bisa. Lebih baik Anda berpikir, kalau memang pasanganku memang NPD, aku mau gimana? Aku mau bertahan atau aku mau berpisah? Nah itu Anda yang bisa menjawab. Padahal tambah lama, tambah usia itu tambah ruwet loh NPD-nya. Enggak, bener nggak sih? Ya. Itu kan butuh extra effort untuk kita mempertahankan gitu ya. Memang hidup dengan orang effort. NPD ya. Tinggal kita yang menentukan plus minusnya, keuntungan kerugiannya. Kan kita dalam setiap kehidupan memilih itu kan kita pertimbangkan dulu untung ruginya. Lebih banyak untungnya apa lebih banyak ruginya? Lebih banyak makan hatinya atau masih ada seneng-senengnya? Ya kan? Contoh nih ada pasien, suaminya dia NPD. Tapi dia tidak bekerja. Dia kalau suaminya marah dia dikurung di kamar mandi, nggak dikasih makan 3 hari. Beneran ini. Waduh. Sampai akhirnya dia menyembunyikan makanan di wastafel, di kabinetnya wastafel. Ya kan? Tapi dia mau keluar dari rumah tangga ini susah karena dia nggak punya pekerjaan. Ya, ini kan nggak bisa kita gampang ngomong tinggalkan. Nggak segampang itu. Stres karena suami yang NPD jangan sampai berubah menjadi stres nggak bisa makan karena nggak punya uang. Makanya akhirnya ketika konsultasi sama saya bilang, Bu, Ibu harus mulai dulu dari bekerja dulu. Akhirnya dia mulai tuh kerja jualan online. Ya, menata contoh dulu seperti hidupnya. Itu, menata dulu hidupnya. Kalau kita secara hierarki kebutuhan Maslow itu kan kayak piramida. Yang paling bawah harus terpenuhi dulu, baru kita bisa naik ke atas. Yang paling bawah ini kan kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan, seks, udara. Sebagian besar dari sandang, pangan, papan bisa dibeli dengan uang. Nah kalau Anda nggak punya uang, Anda nggak bisa beli sandang, pangan, papan. Biasanya justru NPD itu memang sengaja mengontrol Anda supaya Anda nggak punya uang, supaya Anda mengandalkan dia sehingga Anda nggak bisa keluar dan nurut sama dia. Memang begitu salah satu cirinya. Membuat orang depend sama dia. Ya. Sehingga kadang Anda mau keluar dari hubungan itu susah. Makanya kan nggak segampang itu, ruwet. Makanya saya bilang nggak segampang itu. Kalau Anda tanya ke saya, gimana dok? Nggak segampang itu. Case by case berbeda tiap kasus. Anda harus mandiri dulu secara finansial. Kalau Anda udah mandiri, baru naik ke level berikutnya. Yang kedua dari hierarki kebutuhan Maslow adalah rasa aman. Rasa aman apa yang Anda cari? Tidak dikebuki, tidak ada KDRT, sehat secara jasmani, memiliki pekerjaan, itu juga memberikan rasa aman. Nah ini yang baru Anda cari. Dan baru step berikutnya cinta. Jadi jangan ngomong cinta, aku mau meninggalkan dia, tapi Anda nggak mandiri secara finansial juga. Jangan sampai stres gara-gara pasangan digantikan dengan stres gara-gara nggak punya makanan. Tambah stres. Oke. Case by case ya. Kalau Anda ada case seperti itu ya silakan boleh dikonsultasikan ke Dr. Aimee SPKJ ya. Terima kasih Dr. Aimee buat obrolannya. Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.